Akhir-akhir ini banyak banget yang WA aku, yang nge-DM aku, yang nelpon aku. Bun, aku udah capek memantang pantangannya. Aku udah bosan ya dengan menu-menu itu aja. Kira-kira kita sampai berapa lama sih menghindari pantangannya? Dan saat ini Bunda udah bisa makan apa aja. Dan pada saat berjuang melawan asam lambung GERD, apa saja sih yang dihindari oleh Bunda? Nah, oke. Di sini aku bakal bahas lagi ya terkait makanan aku, makanan yang boleh dan yang nggak boleh. Dan kemudian kira-kira aku berapa lama sih menghindari pantangan? Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa bantu aku like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku bakal share lagi ya terkait asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis ya, dispepsia organik ataupun dispepsia fungsional. Jadi buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channel aku ya, Hadifa dan Bunda, channel yang selalu membahas tips-tips ya ataupun berikan resep-resep masakan ya terkait penderita asam lambung GERD. Semoga bermanfaat ya untuk share-share aku selama ini. Tujuan aku adalah aku pengen kalian sembuh ya. Aku sembuh, kalian sembuh, aku sehat, kalian sehat, aku bisa, kalian juga pasti bisa. Ya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha terus ikhtiar. Jangan lupa selalu terapkan 3P. Nah, dan buat kalian yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya, Bunda menderita asam lambungnya berapa lama? Aku tuh kurang lebih 2 tahun ya. Dan yang aku derita adalah asam lambung GERD anxiety. Jadi sebenarnya banyak yang punya pengalaman terkait asam lambung, tapi mungkin hanya asam lambung biasa. Makanya banyak biasanya yang komen-komen di video aku, Bun, aku cuman minum Promax aja sembuh kok, jangan lebay deh. Biasa ya kayak gitu. Dan juga ada beberapa orang mungkin yang hanya minum kunyit dia sembuh. Tapi beda halnya kalau misalnya kita udah kategori GERD, apalagi sudah ada anxiety. Dan alhamdulillahnya aku sudah bisa melewati semua itu. Kemarin aku sudah melakukan endoskopi dan juga USG. Hasilnya sudah aku share di video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen ketahui, silakan di scroll ya. Karena banyak banget dari kalian yang nanya ya. Aku tuh bukannya nggak mau jawab ya pertanyaan kalian, tapi kebanyakan pertanyaan dari kalian itu sudah ada dalam video. Jadi aku selalu menyarankan nonton videonya sampai selesai agar lebih jelas ya, karena aku biasanya menjelaskan sampai di akhir video. Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Ada yang bertanya, yang DM aku dan juga WA aku, Bun, bosan deh aku menerapkan 3P terus, bosan deh makan terus setiap saat. Berapa lama sih kita harus menerapkan 3P? Sampai kapan sih kita menghindari pantangannya? Dan aku juga ada yang bertanya kemarin, Bun, berapa lama sih nggak makan pedas? Berapa lama sih nggak minum kopi? Berapa lama sih nggak makan mie? Dan juga ada yang nanya berapa lama menghindari pantangannya. Oke, di sini aku bakal bahas ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, agar kalian bisa paham dan juga tidak ada lagi yang bertanya-bertanya. Aku senang kalian bertanya, tapi pertanyaan kalian sudah ada di video itu aku biasanya hanya love aja. Jadi kalian bisa langsung nonton ya teman-teman. Oke, terkait pantangan. Jadi, pantangan-pantangan yang aku hindari ya, atau makanan-makanan yang aku hindari pada saat menderita asam lambung GERD anxiety itu lumayan banyak ya. Dari makan pedas, itu udah pasti. Asam-asam, aku tuh suka makan yang asam-asam. Gak begitu suka banget sih, tapi senang. Apalagi kalau misalnya jambu air, kedondong, aku tuh senang dikasih garam gitu loh. Tapi yang gurih-gurih aku kurang suka ya. Jadi pada saat aku terkena GERD, asam lambung, makanan yang aku hindari itu adalah pedas. Meskipun dari kecil aku gak suka makan pedas, jadi meskipun pedas lada, aku stop. Kemudian kopi, aku tuh nggak ngopi dari dulu, tapi aku suka teh, jadi aku stop juga sama teh. Kopi, teh, aku stop. Kemudian yang asam-asam juga aku nggak makan, aku hindari. Gorengan, goreng-gorengan ini juga aku nggak boleh konsumsi sama sekali. Kenapa? Karena kalau yang udah GERD, apalagi yang ada sensasi sendawa, begah, perut kembung, ngap, ngos-ngosan, sesak, itu harus berhenti total sama yang namanya gorengan ya, karena itu yang membuat kita ngap ya.
Jadi hindari dulu kalau misalnya kalian masih ada sensasi ngap, goreng-gorengan apapun, sesedikit apapun, pokoknya nggak boleh ya. Itu saran aku. Kemudian selain itu juga mie juga jangan ya, itu karena susah dicerna ya. Mie itu juga mengandung tepung dan juga ada micin-micin bumbunya, aku menghindari. Selain itu juga aku nggak makan ketan, soda juga aku nggak makan. Jadi banyak banget sebenarnya pantangan-pantangan aku, tapi dengan pantangan-pantangan tersebut tidak berarti aku harus makan nasi putih doang, enggak. Jadi aku membuat menu-menu aku seperti yang aku share selama ini. Aku mengkreasikan menu yang cocok sama lambung aku, menu yang aku suka. Jadi aku selalu menginformasikan ke kalian, kenali apa sih yang sensitif sama lambung kalian, apa sih yang cocok sama lambung kalian. Jadi aku tuh kadang buat tahu bacem ya, ataupun mungkin tahu dikecapin, tapi kecapnya juga jangan banyak-banyak karena kecap ini juga mengandung bahan-bahan pengawet. Kemudian bahan-bahannya juga terbuat dari bahan-bahan yang mungkin kurang aman buat kita. Jadi secukupnya aja ya. Kemudian berapa lama sih aku menerapkan 3P? Berapa lama sih aku menghindari pantangan? Berapa lama sih aku harus makan sering dengan porsi kecil? Sekitar 2 tahun ya. Aku itu dulu ya piranha nasi, aku suka banget nasi, tapi sejak GERD kena asam lambung, aku harus menakar porsi aku dengan porsi kecil tapi sering. Ada yang komen, aku capek bun, ngunyah setiap 2 jam, ngunyah setiap 3 jam, sampai kapan sih? Jawabannya adalah sampai kamu benar-benar sembuh, sampai benar-benar gak ada sensasi. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena asam lambung itu susah penyembuhannya, gampang kambuhnya, apalagi yang udah GERD. Nah aku meskipun udah sembuh, tapi kalau misalnya aku telat makan, misalnya nih jam makan aku jam 1, tapi aku tuh dari jam 2, aku harus menyediakan cemilan. Kalau enggak itu udah kembung, udah begah, karena aku ada GERD. Dan sensasi yang paling sulit aku lawan itu adalah begah, sendawa-sendawa, kadang sampai ngap. Ada yang banyak banget yang WA aku yang komen, aku udah endoskopi bun tapi masih ngap, masih sendawa-sendawa. Bagi tipsnya itu harus menerapkan 3P dan juga minum air tajin. Itu membantu banget ya. Aku itu sekarang minum air tajin masih konsumsi, tapi aku minum itu setiap pagi sebelum makan nasi. Aku konsumsi itu sih alhamdulillah membaik. Kenapa sih Bunda masih konsumsi air tajin? Kenapa? Ada yang komen, jangan-jangan Bunda masih suka kambuh-kambuh. Jujur aku itu sangat takut dengan yang namanya obat. Jadi daripada aku mengobati, lebih baik mencegah. Lagian kan tepung Garut ataupun air tajin ini tidak ada efek sampingnya, jadi nggak masalah dong aku konsumsi tiap hari. Nah, jadi kita itu harus benar-benar pantang kalau misalnya masih ada sensasinya. Tapi kalau kalian misalnya udah membaik, boleh makan apa aja. Tapi dibatasi juga, jangan mentang-mentang aku habis pantangan nih sekitar 6 bulan, aku harus makan semuanya, jangan. Jadi makan sewajarnya aja. Dan kalau kalian pertama kali makan, kenali dulu nih kira-kira udah cocok belum ya aku makan ini. Kalau misalnya kalian udah nyobain sedikit nih, misalnya kayak apa ya, rendang 1 potong, tapi misalnya setelah 2 jam aduh ada sensasi nih, misalnya kan ada perih nih lambungnya, ada ngep nih, berarti masih belum menerima. Jadi jangan dilanjutkan, hindari dulu, berarti lambung kamu masih belum benar-benar pulih. Nah, nanti kamu harus berjuang lagi daripada sakit lagi, mulai dari awal lagi. Mendingan kan kita mencegah. Kalau misalnya udah membaik, harus tetap hati-hati dengan makanannya ya. Jadi itu adalah menu-menu yang aku hindari, dan makanan-makanan yang aku makan itu adalah seperti yang aku share selama ini, nasi putih, kemudian sayur bayam bening-bening, kemudian ikan direbus ataupun dipanggang sesuai selera. Tapi hindari yang berminyak kalau kalian masih banyak sensasi, apalagi yang ada sendawa, perut kembung, ngap, itu harus benar-benar menghindari yang berminyak, yang pedas. Kalau teh boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan ya. Teh itu mengandung kafein ya, meskipun hanya beberapa persen. Jadi kalau kalian pengen minum teh nggak apa-apa sih ya. Tapi biasanya teh itu ditambah dengan madu. Tapi jujur pada saat aku menderita GERD, asam lambung, aku tuh nggak berani sama sekali minum teh.
Kecuali misalnya abis perjalanan dari naik mobil, aku mabok nggak ada jahe, baru aku minum. Tapi itu pun jarang ya. Aku biasanya di rumah ganti dengan rebusan jahe. Aku iris-iris jahe, tambahin kunyit atau temulawak, seduh tambah madu. Itu teh aku ya, teh yang aku minum. Mungkin kalian bisa nanya ke dokter, teh apa sih dok yang aman buat penderita GERD? Karena jujur ya, aku tuh takut, lebih baik menghindari daripada mengobati. Jadi aku tuh karena udah tahu pantangannya, udahlah hindari aja. Jadi seperti itu ya. Pokoknya kita memantang ya, atau menghindari pantangannya itu adalah sampai benar-benar membaik, nggak ada sensasi lagi. Jadi kalian nggak usah capek, nggak usah ngeluh, jalanin aja. Allah memberi cobaan ini karena kalian mampu. Kalian pasti bisa, kalian pasti sembuh. Camkan di pikiran kalian, asam lambung itu nggak bahaya, asam lambung itu ada obatnya, buktinya banyak yang sembuh. Oke ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!